setiap masakan di Indonesia itu beraneka ragam. Dan saya nggak bisa bilang yang ini enak, yang ini nggak enak, nggak. Karena enak itu relatif. Kalau kita nggak bisa ngikutin inovasi, perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Dengan gencarnya masakan luar negeri, hebat, masih mempertahankan budaya Indonesia. Nah, Rengiga ini itu memang dari nama desa. Nama desanya itu diambil dari kata Remiga. Salah satu yang menjadi identitas Indonesia yang udah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak ya nasi goreng. Pada intinya ya balik lagi, kulinerku ya kebudayaanku. Chef, apa kabar? Halo Mas Fatih, Gimana? Iya nih, aduh. Lagi keliling sini Oh, terus gitu. kayak pingin nyobain apa namanya masakan yang spesial sih. Oke. Jadi lu lagi sibuk apa sekarang? Biasa lagi ngawasin aja anak-anak. Ngawasin aja ya. Iya. Kayaknya masih agak santai juga ya kayaknya ya. Betul, masih belum jamnya sih. Belum jam makan siang ya. Apa nih menu yang spesial nih? Kalau boleh ku rekomen sih sate rembiga sih Mas. Udah pernah nyoba belum sate rembiga? Apa nih bedanya nih sama sate-sate yang lain? Kalau sate rembiga sendiri sih itu kita pakai bumbu dari Lombok ya. Maksudnya kayak emang bumbu dasar dari Lombok, ada cabainya, ada terasinya juga, terus ada kencurnya, gula Jawa. Jadi rasanya bakal beda banget sih sama yang kayak sate pada umumnya gitu. Oke lah, kalau Oke. gitu gue tunggu ya. Lanjut sambil siapin Sip, ya. sukses biar lancar Iya, ya. Mas Fatih. Thank you. Buat saya, kita disuruh Tuhan jadi orang Indonesia, ditakdirkan Tuhan jadi orang Indonesia. Kita tidak bisa merubah takdir itu. Kalau bukan kita orang Indonesia yang bertanggung jawab dengan budaya kita, siapa lagi? Hai, Mas, apa kabar? Ketemu akhirnya. Yuk, silakan. Mas Wira, akhirnya ketemu juga kita. Udah lama banget ya follow-followan di sosial media, komen apa, akhirnya ketemu juga sekarang. Alhamdulillah. Thank you Kita banget bisa lo ya, bareng. udah mau Siap. ketemu sama aku. Sibuk apa sekarang nih? Biasa masih traveling, Masih masih traveling. ya kelayapan lah. Traveling ya? traveling. Tapi sebenarnya kalau Mas Wira pingin dikenal secara umum, saya pingin dikenal sebagai apa sih? Chef kah? Budayawan kah? Atau apa nih sebenarnya? Kalau sejarawan terlalu berat ya, Oke. karena sejarah itu banyak yang bilang sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Gitu. Dan saya tidak merasa melombakan sesuatu. Gitu loh. Saya lebih suka dibilang traveling chef karena itu paling kecil. Kenapa? Ya karena chef pekerjaan saya dan hobi saya traveling dan sejarah. Gitu ya. Karena kalau sejarawan berat banget kayaknya gitu. Jadi loh. traveling chef. Iya. Emang traveling chef nih udah jalan-jalan kemana aja nih? Emang fokusnya di Indonesia kah atau gimana? Karena saya orang Indonesia gitu loh. Jadi yang saya fokuskan ya masakan Indonesia gitu loh. Jadi dan apa ya? Bisa dibilang never ending story ya, nggak ada titiknya kalau dalam masakan Indonesia itu. Jadi seperti akar gitu, seperti sebuah pohon dari satu kota
terus berakar kemana, itu serunya masakan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, wilayah mana atau daerah mana yang Mas Wira tuh suka banget untuk nge-explore? Atau ada satu kenangan khusus? Kalau mau dibilang khas atau spesial, semuanya spesial. Karena gak ada buat saya masakan Indonesia itu yang bisa dibilang titik, nggak ada. Itu karena buat saya semuanya spesial, apalagi hal-hal baru, budaya baru itu buat saya menjadi sesuatu yang sangat spesial gitu loh. Dan setiap masakan di Indonesia itu beraneka ragam, dan saya nggak bisa bilang yang ini enak, yang ini nggak enak, nggak. Karena enak itu relatif. Dan kalau berbicara masalah suka, semua suka gitu loh, karena di semua tempat saya dapat ilmu. Gitu loh. Kalau kenangan, semua tempat punya banyak memori yang nggak bisa saya lupakan gitu loh. Mau mulai dari harus tidur di musola, harus tidur di terminal gitu. Ada ya kayak gitu ya? ya? Ya pernah. Oke. Gitu loh. Jadi kayak sampai di suatu daerah, itu nggak ada transportnya, baru lusa baru ada, sering seperti itu sering. Gitu. Satu daerah deh yang favorit. Sebenarnya bukan kita ngomong. Kita nggak ngomongin jelek atau nggak enak. Kita ngomongin yang favorit aja. Kalau dibilang favorit, bisa dibilang saya tuh jarang untuk second kembali ke tempat itu juga jarang. Oh, sekali aja dapat pengalamannya. Dapat pengalaman. Habis itu cari tempat lain. Iya, dapat pengalamannya karena saking luasnya dari 2014 saya mengeksplor pun sampai sekarang ke tempat-tempat baru tuh selalu ada aja ya. Iya, wow aja yang saya bilang bisa bilang gitu loh. Mulai dari adat istiadatnya, upacaranya gitu loh. Itu yang bikin saya wow-nya itu. Dan kalaupun biasanya saya kembali dapat undangan ke suatu tempat yang saya ini, saya akan mengeksplor tempat yang belum pernahnya atau makanan yang belum pernah saya jamahnya gitu. Gitu sih. Biasanya kalau kita traveling itu, makanan itu kan kadang ada bahan-bahan baku yang mungkin eksotik atau unik kayak gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang kayak, aduh nggak bisa dimakan nih misalkan? Oh iya. Apa contohnya? Seperti halnya ketika saya di Toraja, gitu, mereka memasak papillon dari daging babi, gitu loh. Atau ketika saya ke upacara adat di Sumatera Utara, orang-orang Batak menggunakan babi, gitu, yang bertentangan dengan agama saya, gitu loh. Jadi buat saya itu tidak jadi masalah. Sebagai seorang sisi lain saya seorang chef, saya ingin tahu bumbunya seperti apa, kenapa harus babi, kenapa harus darah, itu saja gitu loh. Sebagai seorang tukang masak, bukan berarti kita tidak bisa menciptakan pergantian bahan baku. Berarti waktu traveling itu, kalau bahannya misalkan seperti babi itu, chef tidak makan? Tidak makan. Tapi bumbunya? Bumbunya kita lihat, kita belajar gitu. Karena rata-rata orang-orang adat, orang-orang daerah gitu ya, yang udah berumur gitu, mereka tidak akan pelit ilmu. Oke. Gitu loh, mereka tidak akan pelit ilmu dan mereka biasanya memberikan gitu, tidak ditutup-tutupin, tidak ini, mereka memberikan begini caranya, begitu. Terus dicoba nggak tuh waktu balik ke Ya pasti ada kalanya saya coba untuk pribadi sendiri. Saya tidak berani membilang rasa masakan saya itu otentik, gitu ya. Karena bahannya aja udah beda. Karena bahannya sudah beda dan tangannya sudah beda. Gitu, tangannya sudah beda. Jadi ada perubahan. Ya rasanya menurut saya sih unik ya. Unik. Ada beberapa rempah. Satu contoh, ada nama daerah namanya Muaro Jambi. Muaro Jambi itu 3 jam dari Jambi, ya. 3 jam
2,5 jam lah dari Jambi melalui Naik darat. Darat ya. Ya, melalui darat dari bandara tuh 2,5 jam. Itu ada Temu Lempuyang. Ya, Temu Lempuyang itu kalau di sana itu kadang dibikin sambal. Oke. Ya. Itu rasanya pahit banget karena di Jawa. Biasanya buat jamu kan? Nah, di Jawa dibikin untuk jamu. Nah, tapi di sana Iya. dibikin sebagai sambal. Jadi sambalnya pahit. Ya sedikit pahit. Oh, berarti pakainya sedikit. Pakai pahit gitu loh, sambal lempuyang dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Kenapa kita bilang itu pahit dan aneh, tidak terbiasa? Karena tidak terbiasa. Betul. Tapi kenapa di Jawa kalau pare nggak apa-apa, welcome aja. Sama-sama pahit ya. Betul. Dan itu yang buat saya semakin apa ya, bisa dibilang bukan lebay sayang sama Indonesia gitu, makin cinta sama Indonesia itu ya salah satunya karena lapisan budayanya itu banyak kaya. Banyak banget ya. Iya. Saya penasaran sama yang sambal lempuyang tadi. Kalau dibanding sama pare, ya, silakan. kita kedatangan minum dulu akhirnya. Sate rembiga menyusul. Baik. Ini kita spesial pesan sate rembiga. Wow. Ya. Sate dari Lombok tuh. Sate dari Lombok ya? Nah, sate dari Lombok. Aku penasaran. Jadi aku udah pernah ke Lombok waktu itu. Tapi standar ya Lombok biasanya tuh apa sih ayam taliwang ya? Ayam taliwang, terus ada apa? Ya seafood-seafoodan ala sana lah ya. Cobain gitu kan. Tapi sate rembiga belum pernah. Tadi habis ngobrol sama chefnya, katanya harus cobain sate rembiganya. Oke. Mas Wira boleh ceritain nggak sih sate rembiga tuh kayak gimana sebenarnya? Dulu sekitar tahun 2000, mungkin sebelum Covid ya, terakhir saya ke Lombok. Begitu loh, terakhir saya ke Lombok, saya ada desa. Nah, ini dia. Akhirnya dateng. Wow. Kebetulan jam makan siang. Iya. Udah lapar. Jadi. Oke. Terima kasih. Wah, ini aromanya. Wow, spesial ya. Nanti kita bakal bahas banyak nih tentang si sate rembiga ini. Enaknya gimana? Mau langsung kita coba aja atau gimana, Chef? Boleh ya? Boleh sih, enak sih. Tapi tadi ceritanya nanggung nih. Lanjut. Boleh gimana? Iya. Jadi sekitar sebelum Covid lah, saya sebelum Covid ke sana, lupa tahunnya, ke desa Ende. Apa desa apa? Desa Ende, Sasak Ende kan. Sasak Ende, oke. Desa Ende. Nah, saya ke sana, terus direkomendasikan lah untuk ke sate. Desa. Oh, desanya. Rembiga. Berarti ini benar-benar berasal dari sebuah desa. Setelah saya waktu itu ke sana mempelajari kenapa sih taliwang, apa sih ayam taliwang, apa sih ayam taliwang. Akhirnya direkomendasiin lah satu lagi oleh orang sana untuk coba sate rembiga, terus coba ke desa Rembiga. Nah, dari situlah saya belajar gitu. Nah, Rembiga ini itu memang dari nama desa. Nama desa Rembiga. Nah, nama desanya itu diambil dari kata remiga. Ya. Beda B sama M. Gimana Rembiga tuh? sama remiga. Beda ya? Awalnya tuh remiga. Remiga itu artinya alang-alang. Jadi zaman dahulu ya memang ada alang-alang, tanah alang-alang, dibikin sebuah pemukiman dan punya sate. Inilah satenya. Dan nah, sebenarnya bumbunya tuh mirip-mirip sama ayam taliwang. Ibaratnya kalau kita mau sekali jalan, bikin satu buah bumbu. Yang satu untuk dibikin sate, yang satu untuk dibikin ayam. Itu bisa sekali jalan. Gitu loh. Mungkin ada perbedaan yang tidak terlalu besar. Gitu loh. Tapi dalam artian kalau kita mau bikin bumbunya, bisa untuk dibagi dua. Satu untuk ayam taliwang, satu untuk sate rembiga. Chef, jujur obrolannya seru, tapi saya lapar. Lapar nggak sih? Lapar sih. Lapar kan? Karena ini di depan ini. Ini udah berasap gini kan? Wangi, iya. Karena satenya wangi. Silakan, Chef. Cobain dulu. Oke, aku cobain satu, terus taruh di sini gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, jangan langsung pakai lontong, cobain satenya dulu. Cobain satenya dulu. Iya, biar tahu. Tapi di sana pakai lontong. Ada yang pakai, ada yang enggak Ada yang enggak ya? mewajibkan harus
ini uniknya masakan Indonesia Iya, ya, iya, tidak iya. mewajibkan harus lontong harus ini nggak jadi masalah. Oke, kita coba dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman pertama cobain sate Rembige. Wow. Unik ya. Enak banget loh. Wow. Wow. Luar biasa. Saya ekspektasi saya nih bakal pedas banget. Iya. Ternyata nggak terlalu pedas. Emang disesuaikan kayaknya ya. Disesuaikan karena sana itu terkenal banget dengan cabenya yang pedas sama terasinya yang menjadi ciri khasnya masakan sana. Oke, kita makan lagi yuk. Wow, ini enak banget. Ayo chef, lagi chef, cobain. Nah, ini kan dia pakai jeruk limau ya sebenarnya ya. Itu apa ya? Kalau kita nggak pakai jeruk limau, kita mau ganti jeruk yang lain, sebenarnya jadinya otentik nggak sih chef? Kalau kita ngomongin kata otentik itu sebenarnya sedikit riskan. Karena tidak ada namanya undang-undang dalam kuliner. Setuju. Yang ada undang-undangnya hanya dalam hal agama. Yang mana dia dibedakan oleh haram dan halal. Tapi kalau secara makanan sebenarnya itu yang menyebabkan kita punya pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Karena keragaman bukan keseragaman. Keragaman bukan keseragaman. Iya, ini pentingnya. Apa bedanya nih? Kita ini keragaman. Banyak ya. Rumah saya dengan rumah Mas masak sayur aja beda. Padahal masakannya sama. Setuju. Itulah keragaman. Gitu loh. Begitu juga dengan jeruk limau gini ya. Ada yang pakai kasturi, ada yang pakai jeruk limau. Itu buat saya keragaman dari sate Rembige. Ya, tadi ada yang pakai kuah, ada ini gitu loh. Dan itu yang harus diapresiasi. Mereka mencoba mengembangkan budayanya mereka melalui ini. Gitu loh. Jadi kalau mau dibilang sering banyak yang bertanya yang asli yang mana? Itu pertanyaan yang menarik. Yang asli yang mana? Yang asli ya di Desa Rembige. Berarti harus pesen tiket ke sana ya? Iya. Karena Baru dapat yang otentik. itu karena akan berbeda gini, menjadi masakan Lombok khas itu salah satunya terasinya. Terasi Lombok. Apa yang ngebedain terasi Lombok sama terasi yang lain? Warna gitu ya, warnanya sedikit merah ya, karena dari pigmen udangnya ya, yang menyebabkan terasinya itu sedikit merah, yang akhirnya menjadi aroma tersendiri karena beda laut, faktor iklim, faktor geografis yang menyebabkan udangnya berbeda karakternya, gitu loh. Nah, bukan berarti kita tidak bisa membuat Rembige pakai terasi yang biasa. ada di Jawa. Betul, terasi yang ada di Pulau Jawa, gitu loh. Bukan berarti, gitu loh. Nah, kalau udah yang kita bikin Rembige, gitu loh ya, yang masak orang Lombok tapi hanya karena terasinya bukan dari Lombok, apakah itu bisa dibilang otentik? Nah, ini kan banyak orang yang menjadi Gimana tuh? perdebatan kan, Betul. oh itu bukan otentik ini. Nah, ini itulah kenapa tadi saya ngomong Indonesia karena keragaman, bukan keseragaman. Oke. Kalau untuk dibikin keseragaman tidak akan pas, tidak akan ada karena beda rasa, beda lidah, beda rasa. Oke. Gitu ya. Gitu loh. Itu yang menyebabkan. Jadi banyak yang dari kita tuh sering menyalahkan. Sayangnya masih banyak yang punya rasa menyalahkan resep, menyalahkan budaya. Gitu loh. Ketika Mas masakin saya Rembige, saya berkoar kemanapun, ini bukan Rembige nih, masa Rembige pakai gini-gini. Padahal Mas masak Rembige ini udah dari kecil, ya. Orang tua masak Rembige atau bahkan orang tua Mas tuh resepnya resep turun-temurun, berenang dari nenek moyang udah masak Rembige gini. Saya datang di kehidupan Mas baru, terus berbicara ini bukan Rembige,
Nah, Indonesia masih banyak sifat-sifat buruk seperti itu. Jadi harusnya apapun itu ya terima aja. Terima dulu aja, gitu. Karena banyak sampai sekarang masih sering, gitu loh. Hanya karena faktor jeruknya beda lah, hanya karena faktor terasinya beda lah. Terus bilang ini bukan rembiga, ini bukan khas Lombok. Nah, itu. Oke, kebayang. Itu yang menjadi masakan Indonesia nggak berkembang justru. Tapi menurut chef sendiri, ini memang sebenarnya ada suatu keharusan nggak sih kita mempertahankan keotentikan itu, atau kita harus terus maju untuk membuat inovasi-inovasi yang lain? Kalau kita nggak bisa ngikutin inovasi, perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Oke. Kita akan tertinggal, tapi ada nilai-nilai yang memang harus dipertahankan. Contoh? Ya, contohnya gini, contoh dalam hal saat ini teknologi, saya ambil contoh ketupat. Ya, ketupat seperti ini atau lontong ya. Ini lontong ya? Ya, lontong. Pada saat Lebaran, ketupat tidak bisa digantikan dengan kain, ya, dengan daun pisang tidak bisa, harus dengan janur. Oke. Kan? Tapi dalam hal waktu-waktu yang biasa, selain Lebaran, Nggak kalau masalah. kita mau itu nggak jadi masalah. Mau kita pakai aluminium foil, pakai plastik wrap, ya, dibentuk segitiga, dibentuk kotak. Terus kita berbicara ke pabrik, kita potong-potong, ini ketupat, ya nggak jadi masalah. Gitu loh. Kita bikin ketupat sayur, lontongnya, ketupatnya kita bikin dari aluminium foil. Cuman kalau pas Lebaran, karena ada nilai esensinya dalam, ada nilai budayanya dalam suatu upacara tuh, itu yang harus dipertahankan. Ada nilai-nilainya yang harus dipertahankan. Jadi nilai itu yang harus dipertahankan. Betul. Selebihnya nggak masalah. Nggak masalah gitu loh. Bukan berarti ketupat ini tidak bisa diinovasi, gitu loh. Cuman ada kalanya harus tetap dipertahankan dalam bentuk-bentuknya gitu loh. Oke. Bentuk awalnya gitu. Karena aku sempat lihat juga kan ketupat yang di supermarket, Betul. dia dalam plastik-plastik begitu Betul, kan, betul. ready tinggal rebus. Nah, itu tidak jadi masalah karena mereka, dan saya sangat mengapresiasi ketika mereka berinovasi ya terhadap budaya mereka, karena mereka tetap berakar di budayanya gitu loh. Mereka tetap berakar di budaya Indonesia. Oke. Dengan gencarnya masakan luar negeri, hebat, masih mempertahankan budaya Indonesia. Oke. Itu yang harus kita apresiasi gitu loh. Nah, salahnya kadang baru naik sedikit, ini kok udah langsung dihajar yang enggak gitu loh. Kurang diapresiasi dulu baru dihajar gitu loh. Kebayang. Jadi kitanya susah untuk growth, susah untuk maju, susah untuk ini. Nanti ketika orang lain atau negara lain yang mengambil untuk menggrowth, Ngerti nih saya arahnya kemana nih. kan ya, banyak Indonesia ketika udah diklaim, Betul. karena mereka udah punya teknologi kah, entah mereka lebih toleransi dari kita, gitu loh. Udah dari itu, dari mengapresiasi karya orang lain aja. Mas Wira, Ya. aku punya satu rempah. Coba, inget sesuatu nggak? Nah, Wih, kayu manis. ya. Ingat apa kira-kira? Banyak sih kalau masakan Indonesia yang berkaitan dengan kayu manis ya gitu. Mulai dari Sumatera sampai Sulawesi itu banyak gitu yang pakai kayu manis. Salah satunya ada klaper tart, ada malbi sejenis semur dari Palembang atau Jambi gitu. Jadi kalau ngomongin kayu manis, kita akan ngomongin jalur rempah. Salah satu rempah yang menjadi pusat pemerhati bangsa dan dunia gitu loh. Jadi ketika orang-orang Eropa datang ke Nusantara untuk berdagang, berjajah, itu ya awalnya dari rempah kan. Rempah, ya. Kita dijajah itu, orang Indonesia dijajah itu ya karena rempah. Salah Nah, satunya ini kayu manis gitu loh. Nah, uniknya zaman dulu tuh kayu manis itu hanya dianggap kayu biasa, ya. Kayu biasa sampai orang-orang Arab datang ke Nusantara menjadikan kayu manis sebagai pertukaran perdagangan, dijual ya, di Timur Tengah
melalui Turki waktu itu pintu masuknya. Ya. Nah, orang-orang Eropa dan sejarah dunia itu awalnya taunya kayu manis itu berasal dari Mesir, berasal dari Timur Tengah. Nah, karena pada saat itu Mesir dan Timur Tengah itu sebagai pintu masuk jalur Eropa. Jadi sejarah dunia awalnya mencatat kayu manis itu berasal dari Mesir dan Turki. Tapi sebetulnya mereka itu sebagai perantara pada saat itu tuh. Ngambilnya dari Indonesia. Ngambilnya dari Indonesia gitu. Karena pada saat itu di Indonesia pun nggak tahu kayu manis ini untuk apa. Oh dulu banget nggak tahu ya mereka Iya, ya? belum Ini ngambil untuk apa? digunakan untuk apa. Itu tahun berapa sih? Sekitar abad ke-12 gitu, Zaman kerajaan dulu gitu kali iya, ya? abad ke-12 itu kayu manis itu sudah ada pada saat perang salib sudah ada. Gitu loh. Karena dalam bahasa Inggris kayu ini tuh disebut cinnamon, ya kan? Cinnamon itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Ibrani itu daerah-daerah sekarang Israel, Palestina sana, daerah-daerah situ. Nah, tapi di Indonesia itu belum tahu ini digunakan untuk apa. Sampai akhirnya orang Eropa menggunakannya pada aroma masakan, pada aroma sebagai dulu itu sebagai herbal atau obat-obatan gitu. Itu sih. Kira-kira kalau di makanan Indonesia tuh kayu manis tuh di makanan apa sih yang dia dominan? Sebenarnya kalau kita lihat rata-rata kayu manis itu muncul pada daerah-daerah bekas jajahan Belanda. Jadi di Indonesia ini memang jajahan Belanda, tapi tidak semua daerah itu menjadi pusatnya Belanda, gitu loh. Nah, seperti contoh Indonesia punya semur. Nah, sebelum semur itu ada ayam kecap. Oke. Ketika orang Eropa datang dengan rempah-rempahnya, faktor rempah-rempahnya, nah, rempah kayu manis, cengkeh, pala, lada, itu semua dimasukin. Itu menjadi sebuah makanannya, karena harga rempah pada saat itu setara dengan emas, jadinya rempahnya itu membuat masakan menjadi sedikit prestis, sedikit mahal. Iya. Gitu loh. Salah satunya semur atau malbi di Palembang yang menggunakan kayu manis. Kayu manis ya. Kan? Nah, ada lagi di Sulawesi Utara, di Manado, hanya kue biasa, ya, kue kelapa, ya, tapi begitu ditaruh dengan kayu manis, itu menjadi harganya mahal, yang sekitar pada saat itu tuh kayak kue import lah, padahal kue lokal tapi harganya kayak kue import, yaitu klaper tart. Apa namanya tadi? Klaper tart Klaper tart itu ya? kan? Klaper tart itu sebenarnya kue lokal, karena sentuhan orang-orang Belanda menaruh kayu manis gitu ya, rempahnya, makanya mereka menyebutnya klaper tart gitu, kue kelapa, padahal ya di Belanda tidak ada gitu. Mereka hanya memakai alat atau istilah Belanda gitu, kue Belanda gitu. Oke. Sate itu juga termasuk sebagai salah satu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat banyak banget sate. Gitu. Tahun 2018 bahkan dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya benda ya, atau udah diresmikan oleh UNESCO. Gitu. Si sate ini. Nah, ada dua pendapat bahwa sate itu dari bahasa Tionghoa, gitu loh. Artinya 3 tusuk daging. Tapi ada juga sate ya dari bahasa Sanskerta. Oh. Gitu Artinya loh. yang Sanskerta Sama segala sesuatu yang ditusuk. Tapi kalau masalah sate sebenarnya secara bentuk Nusantara tuh sudah ada sate itu jauh sebelum agama-agama pendatang masuk ke Nusantara. Gitu loh.
Karena yang aku tahu itu sate yang 3 tusuk itu biasanya sate Marangi. Iya. Selain itu ada lagi nggak sih aturannya? Sebenarnya tidak ada ya. Sate itu hanya terpatok pada tusukannya ya kan. Aha. Gitu loh. Nah, kalau terpatok pada tusukannya, sate itu sebenarnya jauh. Kapan sate itu muncul? Yaitu pada saat manusia mengenal api. Gitu loh, ya itu daging ditusuk banget ya ya. kan, daging kambing atau kambing guling seperti contohnya, cuman skalanya kambing guling terlalu besar ya, jadi akhirnya dipotong kecil-kecil kecil. untuk dibagi supaya rata, supaya merata. Nah, suatu contoh dari utuh ke kecil itu kayak contohnya kayak di Jawa Timur ada sate bandeng, itu pun tidak melulu harus dipotong kecil-kecil, utuh gede ditusuk. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, tapi dia ditusuk menggunakan kayu. Tidak melulu. Chef, kok nggak konsen? Wah, Kita bagus ya? makan lagi lah. Nih, tapi segini habis nggak cukup, kita pesan lagi lah ya. Ini boleh nih. Kali Pesan, ini kita cari tahu yang aneh-aneh kayaknya menu di sini apa gitu yang unik ya. Mana waitersnya? Mas, pesan dong. kali ini coba saya yang suggest ya. Oh, gitu. Oh, kita serahkan langsung sama pakarnya. Terserah deh, pesanin apa aja deh. Ini masih hangat loh satenya loh. Ini Mas dikasih arang ya di bawahnya ya? Iya betul. Gitu. Oke. Wah, ini unik sih. Pesan apa nih? Spesial? Spesial. Gitu loh. Karena buat saya ini salah satu makanan yang menjadi salah satu bineka tunggal ika juga. Gitu loh. Hampir di setiap daerah ada masakan ini. Gitu loh. Mau dari Sabang sampai Merauke, gitu loh, ada masakan ini. Dan sudah menjadi budaya. Bahkan di gang-gang kecil pun bisa kita temuin makanan ini. Wow. Jadi ini apa chef yang dipesan? Nasi goreng Jimbaran. Nasi Sebenarnya goreng unik sih. Jimbaran. Nah, tuh. Saya biasanya tuh, makasih ya Mas. Saya biasanya pesen tuh ikan, orang taunya ikan bakar Jimbaran. Ini nasi goreng Ini Jimbaran. nasi goreng Jimbaran. Salah satu yang menjadi identitas Indonesia yang udah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak ya nasi goreng. Nasi goreng. Dan sebenarnya nasi goreng Indonesia itu bukan, meskipun mau bapaknya dari Tionghoa, kasarnya berangkat dari Tionghoa, gitu, dari budaya Tionghoa, tapi bumbunya tidak selengkap sewarna-warni Nusantara. Makanya saya lebih suka disebutnya nasi goreng. Nasi goreng, bukan fried rice. Meskipun kalau ditransfer fried rice, karena nasi goreng Nasi itu goreng. ya ada bawang merah, bawang putih, dan sentuhan-sentuhan Nusantaranya di Iya. dalamnya. Terpulang kepada budaya daerah masing-masing. Oke. Gitu loh. Ya kalau fried rice, di setiap negara punya fried rice. Tapi kalau nasi goreng ya cuma ada di Indonesia. Oke. Gitu loh. Karena lapisan budayanya yang masuk ke dalam situ gitu loh. Bahkan nasi goreng itu kalau dalam adat Sunda itu ada kawruh. Ada sedikit berkah. Kenapa? Mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan sebuah nasi. Kalau zaman dulu kan, untuk panen, mereka harus... Iya. Jadi ketika masak nasi, ada nasi sisa yang tidak terpakai, mereka membuat nasi goreng, gitu loh, atau nasi bakar. Jadi, zero waste. Jadi nasi goreng itu sebenarnya konsep zero waste yang sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita sebelum mengenal istilah zero waste. Oke. Gitu loh. Chef, kita coba dulu ya. Ayo. Ini kita sengaja memang pesannya dikit-dikit biar kita bisa coba makan makanan Semuanya? yang Nusantara? lain. Iya. Kalau kita pesan satu porsi satu orang, itu nggak bisa nyobain. Nih, satu ini. Nah, dia tuh pakai satenya tuh dia kasih sambal apa sama ya? Sambal emba bukan sih ini? Bukan ya? Sambal mata. Sambal matah kalau ini ya. Betul, sambal mata. Sambal matah.
Betul. Aku persambelan kurang gitu, karena memang kurang suka Nah, pedas. sate lilit ini menyambung dari sate-satean tadi. Sate lilit ini Wanginya, iya ya, wanginya. itu kalau sekarang jadi kayak sate buntel Yang dipegang buntel Jogja itu. Betul, kayak yang di Solo atau jadi kayak sate buntel. Sebenarnya itu udah pengaruh Arab gitu loh. Sate lilit ini atau sate dari kilit atau digilit ya, benar-benar ikan yang nggak dihancurkan, dililit gitu loh. Sehingga dia benar-benar kayak melilit si batangnya baru kita bakar. Jadi bukan seperti dihancurkan gitu loh. Ini seperti kebabnya Arab metodenya Kebayang. gitu. Chef, ini enak loh. Pedasnya tuh, jadi dia tuh kayaknya ya, dia mau memasukkan si bumbu, kan kalau Jimbaran tuh kan terkenal sama ikan bakar ya. Terus dia bumbunya tuh dimasukin mungkin ke nasi goreng. Tapi nggak sekuat atau mungkin seamis kalau kita makan si nasi goreng, ke ikan bakar Jimbaran itu. Kalau menurut Chef gimana? Bumbunya enak, bumbu smoke nasi goreng itu, oh makasih. Nasi goreng itu sebetulnya kalau saya pribadi suka yang smoky kayak gini. Smoky flavor dari asap Makasih. ketika menumis nasinya itu dapat gitu loh. Dan ini ya karena Jimbaran terkenal dengan seafood, gitu loh. Kalau dia taruh di sini irisan daging sapi ya bentrok, karena Jimbaran terkenal dengan seafoodnya gitu loh. Betul. Ini enak sih. Nah, kalau ingat-ingat Jimbaran tuh ya, kan kita biasanya jalan di pantai, beli ikannya, terus nanti ke restoran atau ke warung-warung yang ada jasa bakar istilahnya ya, atau jasa pengolahan si makanannya itu. Itu sebenarnya ada sejarahnya nggak sih, kayak pertama kali tuh konsep seperti itu tuh kapan? Karena nggak cuma di Jimbaran aja kan. Kalau kita ngomongin banyak pantai-pantai di Indonesia, itu juga mereka konsepnya kurang lebih sama. Kita beli ikan, terus nanti tempat untuk jasa masaknya tuh beda lagi. Kita ada sejarah yang bisa diulik ya di situ. Sebenarnya itu yang disebut wisata gastronomi. Wisata gastronomi itu kita datang, kita mengenal ikannya dari mana, ininya dari mana, gitu loh. Jadi itu ya zaman dulu di Muara Angke, Jakarta, sudah menerapkan seperti itu. Gitu. Jadi nelayan datang, ya orang-orang yang Belanda, orang-orang Tionghoa yang bermukim di kota, ya, berkunjung atau dulu Sunda Kelapa itu sebagai kantor pelabuhan, dekat dengan nelayan, rumah nelayan, jadi ikannya itu fresh, jadi diolah di situ, gitu loh. Jadi selesai dari situ mereka pulang, Oke. gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang bekerja di pelabuhan itu sesuatu yang praktis, gitu loh. Jadi berangkat dari budaya itu, orang-orang para nelayan yang mendapatkan ikan yang segar, ini memasak untuk orang-orang kantor-kantor di Batavia zaman dulu. Akhirnya budaya itu menyebar. Jadinya kalau kita mau makan ikan yang fresh, ke Muara Angke, gitu loh. Akhirnya budaya itu menyebar ke banyak Nusantara, menerapkan ikan bakar tepi pantai, ikan apa tepi pantai, gitu loh. Oh, jadi maksudnya yang pertama kali itu si Sunda Kelapa ini Iya, nyebar ke seluruh Indonesia? betul. Maksudnya yang menerapkan sebagai rumah makan yang iya. ikan datang langsung dari nelayan, langsung bisa diperjualbelikan. Oh, gitu. Zaman dulu orang Tionghoa tidak seperti itu. Dibawa ke rumahnya, baru bisa kita olah, baru mereka seperti restoran lah. Iya. Kita makan di restoran. Akhirnya ketika orang Belanda, gitu loh, bikin konsep seperti itu, gitu loh, rumah makan, bukan rumah makan, resto tepi pantai yang karena notabene-nya dulu Sunda Kelapa
sebagai kantor pelabuhannya orang-orang Belanda gitu loh. Mereka membuat seperti itu. Nah, budayanya ini Iya. mengalir gitu, terwarisi gitu, bahwa dari nelayan pun bisa langsung dikonsumsi Oke. gitu loh, nggak perlu kita ke restorannya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin khas dari Jimbaran itu sendiri? Di Muara Karang atau di Sunda Kelapa atau di daerah-daerah lain itu konsepnya seperti itu. Tapi yang bikin spesial di Jimbaran itu apa? Apa karena pantainya atau karena pasirnya atau mungkin ikannya berbeda atau bumbunya ternyata? Karena kalau itu saya bisa bilang faktor faktor medianya ya, sosial media. Bukan dalam artian gini, beritanya itu lebih cepat nyampe di Jimbaran. Oh, gitu. Ketika orang ke Bali, Kuta itu lebih bukan berarti seperti Benoa itu tidak punya ikan yang langsung ditangkap terus dikonsumsi, bukan. Tapi orang untuk menuju Benoa itu jauh. Jadi yang dekat itu dekat dan ready untuk menampung wisatawan itu Jimbaran pada saat itu. Dan Jadi memang by design. betul gitu, by design. Nah, akhirnya terblow up lah oleh masyarakat sekitar gitu loh, oleh wisatawan, bahwa Jimbaran kala itu udah siap dengan konsep seperti itu gitu loh. Ya udah, menyebar beritanya kemana-mana. Jadi Jimbaran pokoknya ikan bakar, ini ikan bakar, ikan bakar gitu loh. Oke. Kalau bumbunya sendiri, apa yang ngebedain si Jimbaran dengan yang lain? Kalau saya bisa bilang kalau bumbu Bali itu kan terkenal dengan bahasa genepnya, bahasa ceningnya, dan itu tidak menjadi patokan. Kalau buat saya, biasanya mereka tetap menggunakan bahasa genepnya, bumbu Balinya sebagai ini. Cuman takarannya mungkin yang berbeda di setiap daerah, di setiap warung makan atau rumah makan gitu ya. Ini yang di Bali maksudnya? Betul, yang di Bali. Nah, kalau yang di Jakarta pun rata-rata ada penyesuaian. Mungkin kalau untuk di Bali ada yang pakai cabai puyang atau tabiabun, mungkin di Jawa tidak gitu. Mereka menggunakan cabai biasa gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kayak ciri khas seafoodnya, karena Jimbaran terkenal dengan seafood, begitu loh, bukan dengan ayam, bukan dengan daging sapi. Jadi kalau kita mau bikin nasi goreng Jimbaran seperti ini, ada seafoodnya gitu, itu terkenal banget. Jadi unik. Gitu. Jimbaran ya. Betul, Jimbarannya terbawa. Kenangannya itu Iya, kan. betul. Apalagi Jimbarannya, oh, ketika kita makan seafoodnya, oh iya bener, itu udah menggambarkan seafoodnya Jimbaran. Gitu. Lain halnya kalau pas kita makan, ini apalagi ini disandingkan dengan sate lilit. Kalau ini disandingkan dengan sate buntal yang dari Semarang, itu jadi orang akan, atau ini daging, ada unsur daging sapinya, gitu, atau daging kambingnya. Orang nggak akan beridentik dengan Jimbaran. gitu ya. Karena Jimbaran terkenal dengan seafoodnya, bukan dengan daging-daging kambing, babi, atau sapinya, atau bahkan ayam, tapi terkenal dengan seafood. Seafood, biasanya ujung-ujungnya bumbunya apa sih? Ya bumbu Jimbaran, bumbu Bali gitu ya. Iya. Atau saus Padang, Iya, ya kan? Terus apa lagi sih biasanya tuh yang... iya itu asam pedas. Iya, gitu-gitu kan biasanya kan. Ya, itu mereka kan dari resep seperti itu, contoh untuk udang tepung. Satu porsi 100 gram atau 500 gram. Nah, kelebihan udang 2 biji, mereka akan sisihkan, kumpulkan dengan seafood yang lain. Nah, jadilah nasi goreng Jimbaran. Gitu. Dari bahan-bahan seperti itu. Ini beneran enak banget loh, Chef. Mantap. Karena nasi goreng itu menu familiar hampir setiap lidah orang, terkadang menu sebagai menu pasrah. Saya bilangnya itu menu pasrah karena ketika Gimana tuh? menu pasrah itu dalam artian kalau kita masuk ke sebuah daerah, ke sebuah area, mau mall, mau resto, itu pasti yang udah ada di otak kita ketika kita banyak menu, ya nasi goreng, ya sop buntut, karena udah familiar dan nggak usah nebak-nebak rasanya. Udah dijamin enak gitu ya, rasanya udah begitu gitu. Iya, udah gitu loh, kita udah familiar. Jadi ketika kita mau makan, makan kemana suatu restoran, yang kita lihat, begitu ada
apa bukannya tidak enak, bukan. Iya, iya. Tapi kita karena buru-buru pingin yang udah yang familiar aja deh, yang gampang aja. Nasi goreng, sop buntut. Udah gitu aja. Itu dua menu itu yang hampir ada di setiap daerah, hampir setiap restoran. Karena menu familiar. Betul. Gitu loh. Dan ada lagi kalau dari beberapa pakar kuliner yang bilang menilai suatu restoran itu dari nasi gorengnya. Pernah dengar nggak itu? Pernah dengar, menarik. Ya, Gitu ya, loh. aku baru ingat tuh. Bahkan ada yang menilai seperti itu. Kalau nasi gorengnya enak, makanan yang lainnya. Sisanya enak. Heeh. Aku teringat seorang content creator. Heeh. Mungkin kalau di internet tuh dia terkenalnya Uncle Roger. Oke. Ya, dia Uncle kerjaannya hanya ngerosting dan Oh, iya. mengomentari. Salah satunya adalah nasi gorengnya Indonesia. Ya, misalkan mungkin Gordon Ramsay bikin nasi goreng atau chef yang terkenal lainnya bikin nasi goreng, dia akan mengomentari nasi goreng tersebut. Jadi, kenapa sih nggak ada orang Indonesia yang bisa terkenal di kancah luar gitu ya? Akan ya makanan-makanan kita sendiri ini gitu loh. Nggak usah masakan Indonesia terkenal di luar. Kalau buat saya nomor satu orang Indonesianya dulu yang kenal, Oke. yang kenal dengan Indonesia, baru enak kita mempromosikan keluarnya. Tapi Kalau emang orang ada, Indonesianya nggak kenal, tapi ada orang Indonesia nggak kenal nasi goreng, chef. gitu loh. Loh banyak, Wah, really? banyak. Kayak sekarang bumbu nasi goreng aja sesimpel itu aja masih banyak kan yang nggak zong gitu loh. Bahkan kayak gini, kok nasi goreng dicampur mie goreng apa sih gini-gini? Di Jogja iya, ada iya, mawut, iya, iya. ada nasi goreng mawut di Ada, Jogja. ada, betul. Gitu loh. Terus dibilang itu orang nggak bisa masak. Enggak, itu udah jadi budaya. Iya, Namanya budaya mawut. betul. Nah, Kita kan kalau ke tadi- Jogja kulinerannya itu Iya. kan. Nah, terus tadi kan Mas bilang, emang ada chef yang orang nggak tahu nasi goreng. Nah, itu nasi goreng mawut. Ah, Itu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang kita sebenarnya belum kenal dengan budaya kita. Gitu loh, nggak kenal dengan budaya kita. So, akhirnya apa? Yang akan dipromosikan makanannya. Ya zona nyaman itu lagi, rendang lagi. Gitu loh. Nasi goreng lagi, soto lagi, ya. klaper tart lagi, atau kue lapis lagi, itu aja dari sekian banyaknya. Karena apa? Kitanya nggak kenal. Kalau menurut aku ya, nasi goreng itu harusnya adalah salah satu menu andalan anak kosan. Ya, betul. Yang mahasiswa biasanya dia masak, terus apa sih? Dia suka beli ini bumbu instan. Iya, Yang suka di warung mungkin berapa, dia tabur ya, Iya. tetep makan pakai telur, udah Iya. kenyang gitu. Betul. Jadi memang ada satu kenangan khusus ya iya. antara mungkin mahasiswa dengan nasi goreng gitu. Iya, dan nasi goreng itu seperti satu contoh di Malang, ada salah satu warung ya yang nasi gorengnya itu cuman nggak ada kerupuknya, dia nasi goreng merah, itu cuma nasi, bumbu sama telur, nggak ada irisan ayamnya. Merahnya dari beras Dari atau sausnya, tomat dan saus sambelnya mereka. dari saus sambelnya mereka? Oh, saus saus Malang. sambel yang botolan itu? Tapi kan saus sambelnya Malang tuh beda, warnanya lebih merah. Oke. Nah, itu jual 25.000 itu satu bukit. Mungkin kalau untuk satu por 25.000 itu bisa untuk 5 orang makan. Tapi 25.000 untuk tapi 5 itu orang. style anak kampus. Oke. Cuma nasi, tadi yang Mas bilang nasi, bumbu, telur sama saus. Udah. Udah, dan itu rame. Masih bagus ada telurnya? Iya, dan Oh, itu kerupuk. legend, salah satu legend, kuliner legend di Malang. Iya, iya. Itu nasi goreng. Saya juga ingat nasi goreng yang ada di Kebon Sirih. Ah ya. Itu kan kalau kita datang malam hari antriannya tuh luar biasa panjang banget. Sekarang udah punya cabang di mana-mana. Gitu. Nah, nasi goreng Kebon Sirih itu, tadi saya cerita bahwa Indonesia itu konsep zero waste-nya tinggi banget. Ya. Nah, nasi goreng Kebon Sirih itu berangkat dari nasi kebuli yang dihangatkan kembali. Gitu loh, nasi kebuli sisa, saya nggak berani bilang sisa, mungkin yang masih layak, gitu ya, kayak dagingnya, daging kambingnya, ini udah jadiin satu diangetin, gitu loh. Itulah yang kita makan. Gitu loh, nasi kebuli dimakan dengan emping, acar, gitu ya.
Nah itu yang dicampur, kita panasin, nah itulah nasi goreng kebun sirih. Oke. Kita habiskan dulu ya. Chef, aku tahu dirimu sibuk. Thank you banget waktunya. Terus, tapi sebelum kita selesai nih, Ya selesai dong. ada pesan nggak sih buat masyarakat secara umum mengenai makanan Indonesia itu sendiri? Buat saya, kita disuruh Tuhan jadi orang Indonesia, ditakdirkan Tuhan jadi orang Indonesia. Nasibnya gitu ya? Ya kan, kita tidak bisa merubah takdir itu. Ya, kalau bukan kita orang Indonesia yang bertanggung jawab dengan budaya kita, siapa lagi? Kita ini orang Indonesia, Indonesiaku, kulinerku, kebudayaanku. Gitu. Jadi, kalau ada orang yang berjuang, buat saya termasuk keren ketika orang berusaha, mau usaha jualan batik, mau jual musiknya, musik pakai keroncongan, musik semua makanan-makanan Indonesia, itu termasuk keren. Mereka tetap mempertahankan budaya mereka, adat mereka, ya, gitu loh. Meski diubah secara modern, tapi mereka berangkat dari kebudayaan mereka. Itu yang harusnya kita acungin jempol, gitu loh. Mereka masih mempertahankan budaya mereka di tengah gencarnya, apalagi zaman sekarang, apapun itu, dunia luar, mereka tetap dengan budaya mereka. Itu yang harus kita dukung, kita support, gitu loh. Gitu loh. Ya, pada intinya ya baik lagi, kulinerku ya kebudayaanku. Oke.